Every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Pak Dekan, Pak Wajek, para ketua LPM, teman-teman pejabat tinggi pada masanya ya. Oke, teman-teman semua, yang jelas dosen Fakultas Usuluddin di UIN Sultan Syarif Qasim beliau ini yang saya hormati. Izinkanlah saya untuk sharing ya, karena mungkin Bapak Ibu itu mungkin dalam hal menulis ke Usuluddinan itu antum a'lamu bi umurikum kira-kira gitu ya. Jadi lebih pakar, lebih ahli di bidangnya. Tetapi nanti saya diposisikan sebagai editor jurnal yang sekiranya menyeleksi artikel seperti apa yang sekiranya biasanya di editor itu tertarik, kira-kira gitu aja. Karena kalau dalam hal menulis Bapak Ibu lebih ahlinya, lebih berpengalaman dan sebagainya. Jurnal hari ini menjadi isu seksi ya bagi akademisi, karena hampir semua kebutuhan akademik itu saat ini membutuhkan publikasi ilmiah yang dikenal dengan jurnal. Bahkan di edaran Kemendikbud dulu itu ada semacam kewajiban untuk masing-masing kualifikasi kesarjanaan mulai S1 sampai ke S3 itu ada kewajiban publikasi di jurnal. Oke. Sehingga oleh kementerian dibuatlah akreditasi jurnal yang pada zamannya waktu kami jadi diputus itu dulu ada masih menangi bahasa ini apa ya, masih mengalami gitu ya, jurnal cetak. Ketika saya mengajukan jurnal cetak dan berhasil di dulu terakreditasi B itu baru ada 150 jurnal yang terakreditasi. Tapi hari ini jurnal yang terakreditasi di Indonesia itu sudah 8.881 jurnal. Kalau per jurnal itu setahun itu ada 50 artikel, berarti sudah ratusan bahkan jutaan ya, ribuan jutaan artikel yang diterbitkan oleh jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu menghendaki misalnya ke Cinta 2, hari ini sudah ada 1019 jurnal Cinta 2. Sehingga tidak ada alasan sulit untuk mencari jurnal. Nah, jurnalnya sudah sangat melimpah. Di Kudus sendiri, kebetulan saya ketua rumah jurnal, kampus publikasi ya. Kita ada 31 jurnal dan semuanya sudah akreditasi. Dan yang Cinta 2 ada 11. Nah, silakan Bapak Ibu nanti jika mau submit di jurnal kami, dari semua jurnal kami itu free, tidak ada yang bayar, termasuk IJIS. Ya, mau submit di IJIS free, tidak ada APC atau tidak ada biaya untuk publikasi. Hanya saja kita bebankan proofreading, karena kadang-kadang penulis dari Indonesia itu banyak dibantu oleh Google dan AI. Ya, kita wajibkan penulis untuk melakukan proofreading bahasa Inggris dan biaya dibebankan kepada penulis. Tetapi itu tidak melalui kami, sehingga secara umum ketika submit ke jurnal kami semuanya adalah sehingga saya rasa saat ini jurnal banyak, dan seperti yang saya katakan nanti pada saatnya untuk S1 itu harus sifat berapa gitu ya, karena dulu ada edarannya seperti itu. Bahkan di beberapa perguruan tinggi sekarang sudah berlaku, jika sudah terbit di jurnal Scopus itu tidak perlu ujian terbuka, ada yang bahkan tidak perlu ujian tertutup, cukup digantikan dengan artikel Scopus. Nah, tentang Scopus nanti tentu akan kita bahas selanjutnya. Saya hanya akan overview ya, ini mungkin mengulang pengetahuan yang Bapak Ibu sudah pahami tentang jurnal. Yang pertama, jurnal itu adalah publikasi ilmiah.
kelihatan ya, publikasi ilmiah. Karena ilmiah, maka harus dari hasil penelitian. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, saya masih sering mendapati bahwa artikel itu tidak dihasilkan dari hasil penelitian. Dan tiba-tiba di belakang laptop jadi itu aja. Nah, itu jadi masalah. Yang kedua, masih ada debatable ini yang nanti agak dirugikan, itu yang seperti kita ya, khususnya yang usuluddin. Masih ada yang menganggap bahwa hasil penelitian itu adalah penelitian yang empiris, lapangan. Oke. Saya pernah di forum misalnya penilai PAK waktu belum sekarang ya, itu teman-teman dikti itu masih menganggap bahwa penelitian itu harus positifistik, penelitian itu harus empiris ke lapangan. Sehingga ini menjadi masalah bagi teman-teman Islamis tadi, khususnya usuluddin. Karena apa? Ya karena usuluddin itu ada namanya filsafat Islam. Namanya filsafat ya muter-muter di kepala gitu ya, gak empiris. Ada tafsir, namanya tafsir itu ya teks, hermeneutik. Ya sekarang ini ada living hadis, living Quran ya. Karena itu mungkin, karena apa, masih beberapa yang berpandangan bahwa penelitian itu harus lapangan. Masalahnya juga didukung oleh kecenderungan kalau penelitiannya tidak di lapangan itu bisa dikerjakan di belakang laptop, artinya tidak penelitian. Sehingga kadang-kadang termasuk kita ya di situ. Kalau ada artikel yang masuk yang tidak lapangan, kita juga kadang-kadang agak sudut, gitu ya. Apalagi sekarang ada AI, sudutnya semakin kuat gitu ya. Oh ini dibuat ini sudutnya semakin kuat. Sehingga saya sering kalau di artikel saya sering untuk menganjurkan bahwa ya artikel diempiriskan gitu ya. Setidaknya itu akan membedakan dengan artikel yang lain. Setidaknya. Karena apa? Karena misalnya pemikiran tentang Hadiah Mansuri itu banyak sekali. Tentang ada ya di sini tadi saya baca tentang wahdatul wujud itu banyak sekali. Nah bedanya apa yang ditawarkan? Itu misalnya akan empiris ketika meneliti tentang misalnya ada toreko, ada apa yang sekiranya mengikuti mazhabnya wahdatul wujudnya Hadiah Mansuri dan sebagainya. Karena kalau tidak kita nggak bisa membedakan yang baru di mana. Karena misalnya saya tidak ahli di bidang tasawuf, filsafat, toreko yang berkaitan dengan Hadiah Mansuri. Sehingga ketika ada artikel tentang wahdatul wujudnya Hadiah Mansuri, kita cari di Google Scholar sudah ada, kita anggap itu tidak ada yang baru, tidak ada nilai novelty yang ditawarkan. Lain kalau misalnya wahdatul wujud terhadap pengikut toreko X, nah itu nanti akan ada, oh berarti ada fenomena yang masih mengikuti, yang masih melakukan tradisi wahdatul wujud yang oleh beberapa kalangan itu dianggap aliran yang tidak muktabaroh ya, aliran yang sesat gitu ya. Wahdatul wujud kayak kasusnya Al-Arabi, kasusnya Al-Halas kayak gitu. Nah itu akan lebih menarik bagi kami editor ketika ada konteks yang dikaji. Ya kan tadi kalau hanya sekedar teori wahdatul wujud, banyak orang yang mengkaji tentang Hadiah Mansuri, tentang beberapa pemikir dan sebagainya. Nah, sehingga beberapa catatan saya banyak dikirimi artikel, tapi belum sempat saya review semua. Tapi banyak catatan yang terkait dengan saran saya, ada konteks lokus yang dikaji yang terkait dengan fokus penelitian Bapak Ibu, sehingga ada nilai baru yang kemudian tidak ditawarkan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi memang tantangan bagi usuluddin itu seperti itu. Tapi syukurlah sekarang kenaikan pangkat ada di Kemenak, ya. Sehingga yang usuluddin ini ada semacam afirmatif lah. Karena kalau masih fiktif pasti akan ada paradigmanya pasti sudah penelitian Al-Quran sudah selesai gitu katanya. Teks zaman abad ke-5 sampai sekarang masih dikaji kira-kira gitu. Kalau teman-teman di Dikbud maupun di Dikbud, ya.
Tapi kalau kita, karena tradisi kita, tradisi Islam tadi tidak masalah. Dan di jurnal Scopus sebetulnya kajian-kajian yang terkait dengan teks, baik itu hermeneutik, filsafat itu sudah banyak yang mengakomodir. Nah, yang ketiga terkait dengan jurnal itu karakternya adalah jurnal itu ada penelaahan atau bahasa kita itu review. Nah, kalau Bapak Ibu submit jurnal tanggal 1 submit, tanggal 2 publish, ya itu berarti masalah gitu ya. Apalagi tidak ada review, tidak ada review. Nah, itu yang kemudian terjadi banyak terjadi di jurnal-jurnal luar negeri. Maaf, per hari ini, per pagi ini saya tadi cek jurnal yang discontinue, Pak. Karena baru dirilis hari ini kelihatannya. Karena kemarin saya cek belum ada. Itu ada salah satu jurnal yang kemudian diretrak semuanya, spesial isu diretrak. Tapi dia mungkin karena ada investigasi kemudian dia pasang badan dicabut semua. Tapi akhirnya tetap discontinue oleh Scopus. Dan salah satu dia jujur menampilkan dikirim tanggal 1 Agustus, dipublish tanggal 2 Agustus. Padahal sekarang tanggal 4 Agustus ya. Jadi seperti itu ya, contoh jurnal-jurnal yang hari ini memang karena saya nggak tahu nanti akan kita bahas mengapa harus Scopus misalnya. Nah, pesan saya bahwa kalau Bapak Ibu nanti submit di jurnal dan di review itu ya biasa saja gitu ya. Justru kalau ada balasan review itu adalah potensi kita untuk dipublish. Jadi diperlakukan review itu sebagai sesuatu yang normal, sepahit apapun. Apalagi di beberapa jurnal, kalau reviewernya itu pihak luar, pihak ketiga, kayak IJIS ya, ini agak di dapur kita ya. Jadi reviewer kita itu orang luar negeri semua yang bukan bagian dari kita. Itu biasanya kalau sudah mereka mereview diserahkan kepada penulis, itu urusannya editor ya. Jadi kadang-kadang editor itu ya tidak meneliti lah hasil review, yang penting ada perbaikan. Nah, sehingga jangan putus asa itu catatannya banyak. Ya diperbaiki sebisanya dan ada catatannya. Yang penting Bapak Ibu menunjukkan bahwa ini ada catatan perbaikan. Nah, kadang-kadang nanti akan dilihat secara umum oleh editor ini sesuai apa tidak. Oke, jadi kalau nanti pas submit jurnal tidak direview, tiba-tiba suruh bayar mahal, nah itu waspada. Nah, waspada. Karena ya karakter jurnal itu yang baik harus ada telaah. Telaah itu apa? Ya telaah hari ini dilakukan oleh, kalau bahasanya akreditasi jurnal itu mitra bestari. Kalau biasanya itu peer reviewer. Karena peer reviewer itu biasanya dilakukan oleh teman. Jadi untuk mereview itu tidak harus profesor, dokter, orang yang ahli itu tidak. Ya yang penting ada orang yang sejawat yang menelaah hal yang sama. Saya mau menunjukkan misalnya ini ya di IJIS. Kalau Bapak Ibu buka editor dan reviewer IJIS, nah ini adalah kelihatan ya, yang nanti dibuka di laptop. Reviewer yang kita gunakan itu adalah reviewer dari luar negeri semua, dan semuanya pernah menulis di Scopus, dan semuanya mereview. Artinya mereka benar-benar mereview jurnal bukan. Karena apa? Ya, sekarang ini banyak jurnal yang hanya menempelkan nama reviewernya. Kalau kita, mereka yang kita cantumkan di sini yang sudah pernah mereview artikel kita. Nah, semua yang kita cantumkan di sini itu tidak ada yang kita bayar. Makanya kami berani untuk publishing artikel secara free, karena reviewer kita juga tidak ada yang kita bayar. Nah, semuanya free dan semuanya memiliki edisi Scopus, karena memang cara kerja kami, misalnya ada Pak Asbul sampai di jurnal kita tentang tema apa, baru kita carikan orang yang pernah menerbitkan artikel yang sefokus, setema dengan artikelnya Pak Asbul.
sehingga orang kita asumsikan orang yang ahli di bidangnya, dan mereka publish di Scopus. Itu cara kerja kami, sehingga kami hari ini tidak bisa menerbitkan artikel banyak-banyak. Kami masih menerbitkan setahun itu hanya 15 sampai 16 artikel. Padahal yang masuk di kita itu sekitar 800 artikel. Nah, sehingga ada nama gitu ya, ada nama. Oke. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa selalu ada celah, sehingga Bapak Ibu nanti kalau submit ya diperbaiki. Oke, yang berikutnya terkait dengan jurnal itu, nah ini yang juga penting untuk academic writing. Setiap jurnal itu memiliki gaya Bapak Ibu. Gaya selingkuh, bukan selingkuh ya, gaya selingkuh. Nah, karena setiap jurnal itu memiliki gaya selingkuh, maka seyogianya kalau Bapak Ibu mau menulis naskah, ya disesuaikan dengan gaya jurnalnya. Jangan jurnal dipaksa mengikuti gaya kita. Misalnya di Kijis, karena di Kijis itu gayanya adalah pengutipan, misalnya itu pakai catatan perut. Jangan sekali-kali submit naskah di Kijis pakai catatan kaki. Karena apa? Ya karena akan di evaluasinya sudah akan di ini. Itu nanti ada banyak cara membuat judul, cara membuat abstrak, cara menuliskan nama. Itu nanti Bapak Ibu harus sesuai dengan gaya jurnal. Contoh, saya pernah nulis di jurnal luar ya. Kalau di kita tradisinya nggak boleh menyebutkan gelar, oke ya. Justru di jurnal tersebut disuruh kita mencantumkan gelar. Kita mau dibuat Pak, di anotasi kita nggak ada. Ya sudah, karena apa? Kebenaran itu miliknya editor. Ya kenapa? Karena jurnal dibatasi oleh gaya selingkuh. Nah, sehingga konsekuensinya kalau Bapak Ibu mau menulis, Bapak Ibu sudah punya gambaran jurnal apa yang akan dituju. Mengapa? Ya karena nanti gayanya akan kita sesuaikan. Struktur artikel apakah pakai imlat apa tidak, ya itu akan kita sesuaikan. Kalau misalnya nulis di jurnal yang menggunakan sistematika imlat, Bapak Ibu masih menggunakan sistematika ala Usuluddin. Kalau Usuluddin kan ada subjudul itu ya. Ya sudah. Nah, itu contoh. Sehingga naskah yang kita buat itu selalu dinamis, menyesuaikan dengan jurnal yang akan kita tuju. Sehingga Bapak Ibu kalau mau nanti menulis, jangan ya oke lah, mungkin penelitiannya sudah jadi ya, tapi menjadikan naskah itu sudah harus tahu ini nanti akan dialamatkan di jurnal apa. Kepoin artikel yang sudah terbit, judulnya meliuk-liuk ya kita ikuti judulnya meliuk, judulnya formal ya kita ikuti judulnya formal, karena itu selera editor. Nah, makanya kalau misalnya ada pelatihan akademik judul harus gini, ya itu kan secara umum kan, tetap nanti eksekutornya adalah editor pinginnya seperti apa. Nah, biar artikel kita itu sesuai dengan keinginan editor, lihatlah artikel-artikel yang telah terbit di jurnal tersebut, kecenderungannya itu seperti apa. Meliuk-liuk, apakah formal? Kadang-kadang ada artikel yang dia ini formal, kayak judul penelitian gitu, laporan penelitian. Tapi ada yang kayak judul artikel. Oke. Ada yang kemudian misalnya saya itu pernah satu ini ya, sama Mas Ida itu pengelola jurnal Stadia Islamika. Ternyata kalau Bapak Ibu buka artikel-artikel yang diterbitkan oleh Stadia Islamika, itu nanti akan menemukan pola judul yang mirip. Polanya seperti itu. Ternyata memang sebelum dipublish itu ada satu editor yang tugasnya itu mengkaskade dan menyesuaikan judul. Jadi judul sudah disesuaikan. Pola biasanya ada judul besar, titik 2 apa gitu ya. Nah itu polanya seperti itu. Nah editor juga akan tertarik kalau misalnya penulis akan sudah menyiapkan judul yang sesuai dengan gaya yang dimiliki oleh jurnal. Sehingga berlaku ketentuan bahwa setiap jurnal itu memiliki gaya sendiri. Kalau kita mau masuk ke jurnal tersebut, kita harus mengikuti gaya yang dimiliki oleh jurnal.
Konsekuensinya kebenaran adalah milik editor, ya. Kebenaran itu milik editor. Ya, editor sini mengatakan A, editor sana mengatakan B, boleh-boleh saja, jurnal-jurnalnya sendiri, ya. Oke, Bapak Ibu, yang berikutnya ini mungkin sederhana tapi juga sangat penting. Jurnal itu hari ini diterbitkan secara online. Artinya, ketika editor mengklik submit di jurnalnya, semua orang di belahan dunia itu akan tahu, akan mengakses jurnal yang diterbitkan. Konsekuensinya, jejak digital itu akan menjadi abadi. Nah, sehingga kita harus hati-hati, meskipun kita mengejar pangkat kita harus mengejar menpak RD kayak kemarin, harus hati-hati di dunia jurnal karena online. Mungkin hari ini tidak ketahuan, tapi misalnya Pak Asbo nanti 5 tahun daftar rektor, nah itu akan ada yang tunggu-tunggu, itu selalu gitu. Mungkin belajar dari yang Semarang itu ya, rektor salah satu kampus negeri Semarang, kasusnya itu sama mahasiswa ya skripsi gitulah, itu 2005, 2020 nyalon rektor, bingung gitu lah. Dan dosen itu aib yang sebenarnya benar, semua orang melakukan plagiat itu, oke ya. Tapi kalau itu dilakukan oleh dosen itu dianggap parah ya. Padahal semua orang kayak gitu, termasuk saya gitu. Iyalah, karena apa? Malas nulis per huruf ya. Dia ngopi dari apa kan enak ya. Malas ngopi. Sekarang ada Google kamera itu ya, kita buku, kita foto itu sudah jadi besar. Nah, misalnya, nah itu harus hati-hati. Bersyukur ada tool yang membantu kita, namanya Turnitin. Hanya saja oleh para penulis, Turnitin itu dianggap musuh dan harus diperangi, gitu ya. Harus diakali. Pengalaman saya, jadi di kudus itu, skripsi itu harus ditutupin. Mungkin kalau dosen yang lain mungkin dituliskan terserah, tapi harus saya kalau di niat saya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu pola untuk ngakali Turnitin ya. Jadi yang pertama itu dulu artikel tulisan setiap spasi itu ditambah dulu, mungkin tidak tahu ya. Hurufnya nanti diputihin. Ya, mungkin. Jadi misalnya gitu ya. Nah ini ada salah satu artikel ya. Nah ini misalnya saya tambah angka U, ini saya tambah angka A, gitu ya. Ini saya atau ditambah angka huruf A. Ini nanti semua kayak gitu, kemudian ini saya putihin. Nah, nggak kelihatan kan? Punya bisa dibaca ulang lagi kan, tapi ini mengandung bahaya laten gitu ya, karena tersimpan itu ada hurufnya. Nah ini misalnya ini saya putihkan lagi, ini saya putihkan lagi. Nah sehingga kalau ini nanti diputihkan semua, berkalimat-kalimat itu jadi satu kata. Kenapa? Karena nyambung. Jadi kata itu kan dibatasi oleh spasi. Kalau nggak ada spasinya berarti satu kata. Turnitin karena nggak ada di dunia kata yang panjang kayak gitu, dianggap tidak. Similaritas nggak ada di dunia ini. Karena saya sudah tahu, akhirnya akan saya setiap kali saya termasuk jurnal biji, setiap kali kita dapat naskah kita blok caranya kayak gini ya, kita blok. Nah ini kan tadi kita put hitamkan lagi dan kelihatan lagi. MySpace sekarang cerdas gitu ya. Jadi itu sehingga nanti apa? 5% hasilnya ya, karena apa? Satu paragraf jadi satu kata. Mana ada di dunia ini kata yang kayak gitu, nggak bisa dibaca ya. Nah kayak gini kan nggak ada kata artikel ini yang membahasakan ya. Nah itu cara. Jadi saya udah mengajari orang, tapi mengajari bahwa mahasiswa kita itu sudah kayak gini. Gitu. Yang kedua modusnya mengakali Turnitin itu diterjemahkan ke dalam bahasa opini.
Malaysia. Bagi kita dosen itu nggak memperhatikan. Yang penting kosakatanya mirip bahasa kita. Apalagi orang Riau dekat dengan Malaysia. Tapi nanti ada konsep-konsep yang berantakan. Karena apa? Ya karena pada konsep ilmu tertentu kosakatanya bermakna beda. Ya antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Itu sudah terjadi oleh mahasiswa saya, dan itu saya awalnya mungkin ada lolos 1-2 kali, tapi saya pernah itu bahasanya kok berantakan. Bimbingan saya itu ada komada kita teliti, ini kok malah berantakan. Nah yang ketiga, mengganti menjadi parafrase benar, tapi parafrase yang membabi buta. Caranya sinonim. Misalnya kata-kata yang memiliki sinonim yang sama. Misalnya hadis Nabi, nanti ganti Nabi, fine, kemudian replace Rasul, kan sama Nabi Rasul. Tapi hadis Rasul kan agak berbeda dalam konsep, walaupun sama ya, tapi dalam penulisan nanti akan itu kalau Rasul sama Nabi. Misalnya kepada diganti untuk, mungkin dalam satu kalimat tertentu itu sama, tapi nanti nggak enak dibaca, karena bahasa itu rasa gitu ya. Itu dilakukan. Karena apa? Nah, karena mereka menganggap Tumiti itu bukan sahabat kita yang mengingatkan kita, tapi musuh kita yang harus kita binasakan gitu ya. Filosofinya gitu. Nah ini hanya pesan untuk Bapak Ibu. Ya hati-hati dalam menulis. Ya yang penting ditulis penelitian. Nah inilah mengapa kalau kita penelitian lapangan itu pasti nanti datanya akan berbeda, tidak sama. Tetapi kalau maaf library research, penelitian pustaka itu nanti kecenderungan sekunder-nya akan tinggi. Tapi yang lebih umum saya rasa ya hati-hati karena secara online itu menjadi butuh waktu 1-2 tahun mungkin ya ketahuan ya. Nanti tiba-tiba Pak Hasbun nyalon bupati ya ada yang kemudian mempersoalkan, itu sering terjadi. Oke, nah yang berikutnya saya mau ke sini. Sebagai pengindeks saya rasa sudah pasti semua. Sinta tadi sudah. Hari ini Sinta sudah ada 8.881 jurnal ya, bukan artikel. Jurnal yang terakreditasi. Ini rinciannya ada di sini semua. Dan kalau ditambah dengan pengumuman yang kemarin pertanggal 31 Juli ya Pak, itu mungkin akan lebih cepat. Walaupun saat ini juga Sinta agak ketat, banyak jurnal yang turun. Oke, saya ke sini Bapak Ibu. Ini pengantar lah, karena tulisannya nanti biar sudah tahu semua, tulisannya sudah bagus-bagus. Hanya menyesuaikan dengan gaya jurnal. Nah, kira-kira intinya gitu. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Oke. Nah, hari ini ada yang namanya stratifikasi jurnal. Itu yang kemudian dijadikan sebagai syarat khusus, termasuk adalah guru besar. Salah satu syarat guru besar itu adalah menulis di jurnal yang dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi. Nah, oleh pemerintah, jurnal internasional bereputasi itu didefinisikan sebagai jurnal yang terindeks di salah satu lembaga pendek dua ini. Salah satu ya. Yang pertama adalah WOS, Wheel of Science. Yang kedua adalah Scopus. Nah ini mulai muncul kan gara-gara ini ya. Scopus kan gara-gara ini. Jadi pemerintah mendefinisikan jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal yang diindeks oleh salah satu lembaga pendek besar dunia ini. Apakah ini nanti bisa berubah? Ya sangat bisa, karena ini adalah kebijakan. Kalau Pak Jules tiba-tiba jadi Menteri Agama atau Menteri Pendidikan lah, buat aturan untuk profesor tidak perlu Scopus. Yang penting pernah khutbah 1000 kali ya, itu kan boleh saja itu. Nah itu contoh ya. Jadi, nah karena hari ini aturannya seperti ini ya mau tidak mau kita mengikuti. Karena banyak yang itu ya, Scopus itu apa ya, tapi mau tidak mau aturannya kayak gini. Peribahasanya daripada kita mengutuk kegelapan, mending kita menyalakan lilin.
Daripada kita tiap hari menyusui Scopus, mending tiap hari nulis satu paragraf untuk Scopus. Kira-kira gitu. Karena apa? Karena ya kita teman-teman Jogja kan dulu banyak protes dan akhirnya nggak jadi guru besar. Sekarang sudah mulai tobat. Oh iya, kalau saya kayak gini dibalas sama yang muda-muda gitu ya. Akhirnya yang mau nulis. Nah, nunggu peraturan berubah itu kapan ya sudah juga gitu ya. Nunggu peraturan berubah itu ya sudah. Karena ya harus diikuti. Kata siapa itu? Charles Darwin kan orang yang hebat itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang pandai beradaptasi, kira-kira gitu ya. Hari ini Scopus diadaptasi dulu dalam Scopus ya. Oke. Nah hanya saja setelah gejala Scopus ini itu banyak jurnal-jurnal nakal. Mungkin ada yang mengatakan jurnal-jurnal predator, ada yang mengatakan jurnal-jurnal cloning, dan itu real, bukan hanya imajinasi. Karena saya sering dicurhati gitu ya, jurnal-jurnal bahkan cloning. Cloning itu apa? Ya orang tidak bertanggung jawab membuat web yang sama persis dengan kita tapi berbeda. Mereka kemudian menawari, misalnya Kijis, ya dia buat web persis sama kayak gini. Bagi orang lain itu enggak sulit. Tinggal apa? Ya yang kudus nanti diganti apalah gitu ya. Yang alamannya diganti, tampilannya persis. Karena ini bisa contoh namanya fake atau apa? Iya, jurnal palsu. Ya, nanti pas terbit kita cari ke. Kalau nggak ada, dan itu berbeda banyak. Akhirnya nggak ada. Cuma jeruk obat. Iya. Tampilannya itu, kalau yang kemarin teman saya itu tampilannya berbeda, tapi kan karena maaf orang-orang sepuh nggak tahu, belum paham. Kasihan. Ya itu mainnya kalau ini ngawur itu. Kalau. Jadi kayak gini nanti ada jurnal tiba-tiba namanya sama persis, jurnal Kijis. Tapi nggak dapat dicari. Ya sepanjang mulai 2018 mereka download dari jurnal saya, kemudian diterbitkan, ada PDF-nya lengkap, nggak ada yang ditutup-tutupi kan jurnal ini, bisa di mirror, bisa di ini cloning. Nah itu hati-hati, dan itu real sudah banyak korbannya, khususnya yang mau profesor. Iya, yang mau profesor. Kasihan karena mereka rata-rata nggak tahu. Pak ini kan namanya ya, ketika dicek di scopus.com nggak ada artikelnya. Karena artikelnya sebenarnya sebelah gitu ya. Kayak Bapak Ibu nanti misalnya Pak Asbur buat jurnal Kijis yang sama, otomatis artikelnya itu nggak akan bisa masuk di Scopus. Nah itu contoh. Sehingga nanti hati-hati. Nanti akan saya kasih tahu cara untuk memastikan bahwa jurnal itu memiliki alamat yang benar. Nah ini lembaga pengindeks, saya mau menyampaikan ini juga untuk pengetahuan kita terkait dengan Scopus. Kelihatan ya. Ini data terbaru Scopus di Indonesia. Mengapa jurnalnya baik-baik? Waktu sekarang itu sudah mulai ada serangan jurnal dari pihak swasta gitu. Karena di Indonesia rata-rata pengelola jurnal itu dari perguruan tinggi publishernya. Baiknya mereka tidak main komersialisasi, walaupun komersialisasi itu wajar dalam batas tertentu. Kelemahannya kalau jurnal dikelola oleh perguruan tinggi itu tidak profesional, nggak akan dia nggak profesional. Contoh Kijis itu nggak profesional. Kasihan kan juga ada kasihan. Sapinya tahun berapa? Kemudian tahun berapa? Kasihan. Ya karena di Kijis hanya ada 4 orang. Gaji saya sebagai managing editor Kijis Q1 gajinya sesuai SBM 300.000 per 6 bulan karena per terbit. Ya akhirnya ngelolanya ya saya kobre banyak jawabnya itu. Lain kalau jurnal-jurnal kayak gini yang saya contohkan, mereka diterbitkan oleh perusahaan, sebut aja perusahaan. Publisher itu mereka rata-rata perusahaan korporat. Contoh Elsevier itu salah satu publisher besar. Dia satu grup dengan Scopus. Coba dia punya berapa jurnal Scopus? Dia punya 9% jurnal yang terindeks Scopus. 9%. Kita cek
berapa jurnal yang hari ini terindeks Scopus? Untuk ngecek Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, kita lihat Simagus. Minum ya? Nah, kita buka jurnal ranking. Nah, ini adalah jumlah jurnal yang terindeks Scopus. Ada 27.955 jurnal yang terindeks Scopus. Nah, Elsevier itu punya 9%, katakanlah 10%. Berarti berapa Bapak Ibu? 2.700 jurnal. 2.700 jurnal. Itu mengalahkan negara yang terindeks Scopus jurnalnya 4 besar penduduknya paling besar, Indonesia. Indonesia jurnal yang terindeks Scopus itu hanya, nah ini kita ketik aja Indonesia 115. Indonesia itu 115. Elsevier punya 2.700. Nah, 2.700 itu Elsevier ada yang satu jurnal Elsevier itu menerbitkan per tahun itu 12 kali. Per terbit ada yang 1.000 artikel. Bayarnya paling murah saya pernah melihat itu 5 juta. Ada yang 40 juta. Coba kekayaan per tahun omsetnya Elsevier itu kalinya 5 juta kali 1.000 artikel per terbit kali 12 per tahun kali 2.700.000 jurnal. Itu di atas T kalau rupiah itu. Nggak ada nolnya, nggak bisa kita bayangkan. Itu kalau kita hitung 5 juta, padahal Elsevier itu ada yang berterbit artikel itu 40 juta. Nah, Springer punya 9%, Taylor Francis itu punya 7%. Sehingga wajar kalau dunia publikasi ya dekat dengan kapitalisasi dan komersialisasi. Itu real dan itu yang dikritik dari Scopus. Iya, kita sudah repot-repot penelitian sudah repot-repot bertahun-tahun, nulisnya juga sulit. Ketika pabrik suruh bayar, kan aneh ya, aneh. Itu kalau enggak demi guru besar, enggak ada yang mau itu. Kalau enggak demi kenaikan pangkat, enggak ada yang mau kayak gitu kan aneh. Nulis angel, habis suruh bayar. Tapi ya mau karena ada konsekuensi tadi ya, ada kebijakan tadi. Ini contoh, Billy Sage misalnya itu mereka punya jurnal. Bill yang Belanda itu punya 1%. 1% itu sudah 270 ya jurnal. Nah itu yang kemudian banyak orang-orang yang nakal gitu ya, yang kemudian jurnal juga banyak yang modus cloning, predator. Saya itu sering di email orang entah mana yang mau membeli jurnal biji. Tapi ya saya kadang-kadang mau iseng, mau nawar berapa gitu, tapi lah malas nanti jumlahnya banyak sekali. Karena apa ya? Karena itu nanti misalnya orang beli biji, setelah itu nanti per bulan terbit kan sudah balik modal setahun gitu ya, balik modal. Oke. Nah ini kalau Bapak Ibu nanti mau menulis di publisher besar tadi, maka mereka biasanya menyediakan fitur pencarian di publishernya. Misalnya Elsevier ya, kalau Bapak Ibu mau submit, nanti Bapak Ibu punya judul abstrak, dimasukkan di fitur itu, nanti akan ada list jurnal-jurnal yang cocok, baik dalam kecocokan artikelnya, lama terbitnya, bayarnya berapa, nanti kita bisa mencari. Kalau misalnya
Karena apa? Ya tadi Elsevier punya 2.700 jurnal. Kalau mencari di ini ya, di listnya kita nggak akan selesai itu ya, tahu ya. Maka mereka menyediakan fitur find the journal. Jadi ini nanti ya kalau mau iseng lah Bapak Ibu, misalnya ini ya, nanti kita karena Elsevier juga ada jurnal yang free, ya. Ada beberapa kebijakan misalnya Emerald itu menerapkan kebijakan open dan close access. Jadi kalau nanti kita misalnya ditawari, kalau kita mau diterbitkan close access itu biasanya free, ya. Tapi kalau open access itu biasanya bayar. Karena logikanya kalau kita close itu orang akan malas mengutip karena harus download bayar ya. Nah itu kebijakan subsidi silang lah. Jadi logikanya artikel ini itu dibayar oleh penulis atau oleh pembaca. Kalau dibayar oleh penulis maka nanti diakses secara bebas, free. Tapi kalau dibayar oleh pembaca berarti orang kalau mengakses artikel kita itu harus bayar. Nah, ada yang polanya seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau mau hanya saja memang tadi kalau close access itu peluang citasinya itu kecil dibandingkan dengan open access. Kira-kira gitu. Oke, yang berikutnya, nah nanti Bapak Ibu tinggal ini ya, abstraknya dicari di sini nanti akan ada. Misalnya artikelnya sudah bahasa Inggris punya siapa ya? Artikelnya abstraknya ada bahasa Inggrisnya. Oh ini sudah exist, tapi belum bahasa Inggris. Oh belum ada bahasa Inggrisnya. Pak Afriyal, belum. Ya sudah ada bahasa Inggrisnya. Ada nama siapa? Agustia. Oh ini yang sudah disubmit kelihatannya. Itu. Sudah terbit ya? Baru ditempel baru kita. Sudah. Tolak. Ditolak. Bukan ditolak digeser. Kalau jatuh. Bukan ditolak. Digeser. Digeser. Tidak. 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 Turut tingkat tamat. Ternyata masuk sama itu. Oke, ini contoh ya. Tapi heliumnya yang Elsevier ini kan helium yang sendiri ya. Yang bermasalah yang nah ini contoh ya, saya masukkan abstrak, nanti akan diolah oleh AI, oleh robot, artikel-artikel yang sekiranya tapi ini open, karena open access ini ya 2 juta 30 juta ya. Iya 30 juta. Padahal ini angka keberterimaannya ini 20%. Kecil sekali. Ya kalau di atas 70 mungkin, tapi ya 30 juta. Peluangnya hanya 30%. Ini peluangnya, ini lebih banyak lagi. Tiga berapa ini Pak? 8% ini. Enggak, ini 3.000. 45. 45 sih ya. 50. Demam gitu Pak. Ini set skornya, impact skornya ini. Peluangnya kecil juga. Tapi cepat lagi loh, minggu. Ya mereka kan terbitnya tiap bulan. Iya. 8% doang. Timnya banyak. Timnya banyak. Ini 40 ini. Ah, Ini juga tapi kayak gitu lagi. ini Ada 60. kok bisa ya? Nggak bisa hari itu. kalau 20.000 $1
Nah itu 15.000 itu 60 juta. 60 juta. Udah lah, jual sana. Tapi sebenarnya enggak lah, lupa lah. Cari yang gratis aja betul ya. Bayar Pak Ibu di mana lagi? Oh, ke bawah di mana ya? Pak Ibu apa cari? 60 juta. Wah ini 500. Ini murahnya. Tapi belum 15%. Cuma dolar. $500. Masih ini dolar. Cuma itu tadi keluarnya kecil. Nah ada ini belum besarnya, belum besarnya. Nah, juga ada $5.000. 530. Ya, 10 juta lah. peluangnya 45%. Ini dia. Itu kan mas, bisa dong. Masa kira mas? Ya. Mahal-mahal ya. Tapi jangan. Ini mau Ini. peluangnya nggak ada. Nggak ada peluang. Ya karena yang nulis banyak ya, jadi nggak ada masalah. Maaf, Pak. Nah ini free ya, ada yang nggak ada ini ya informasi. 3.700, 3.700, waduh, 4.800 ya, nah ini kita. Nah, dia Udah lah, mahal-mahal ya. Ah, mobil gua 70 juta kan? Setahun setengah itu berapa kan? Ya satu lah bisa. Jangan 70 juta termasuk 2 tahun itu hilang. Masa Ya, tapi kalau Elsevier kan relatif aman. Karena satu juga fokus. Walaupun di diskonnya ada 1 2, tapi setidaknya dia aman lah. Kira-kira. yang besar-besar polisi besar itu aman. Nah itu contoh. Nanti Bapak Ibu bisa ya kalau punya abstrak. Abstraknya yang penting standar. Jadi ada temuannya sehingga nanti bisa dibaca oleh AI ya, oleh robot. Ada apa robot? Ini Springer juga nanti ada, bisa dicoba. Kemudian ada Willy juga ada beberapa pabrik besar itu mereka punya fitur pencarian isi tadi. Telkomsel. Ada deh. Oke. Nah ini yang saya katakan tadi. Sekarang karena banyak praktek yang tidak sehat, akhirnya setiap bulan itu Scopus merilis jurnal-jurnal yang discontinue. Beberapa kasus pengajuan guru besar ketika nulis itu jurnalnya sehat, aman. Kemudian proses ke PAK 3 bulan setelah nulis ternyata ada informasi jurnalnya discontinue. Tapi kalau logika normal kita kan hukum tidak berlaku surut gitu ya. Tapi masalahnya di PAK kalau mendeteksi discontinue itu sudah nggak ada perdebatan. Kemudian dianggap jurnalnya tidak Scopus. Karena tidak Scopus, poinnya itu ya jurnal internasional biasa 15. Karena kalau Scopus kan poinnya 40 ya. Nah, discontinue itu dirilis setiap bulan. Rilis terakhir kelihatannya kalau sejak kemarin di hari ini itu sudah ada Juli. 800 jurnal yang discontinue. Coba saya sudah download tadi pagi. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload versi Excel jurnal apa saja yang discontinue, yang baru masuk, yang masuk list itu ada di Excel ini. Apa itu baru berarti organisasi Nggak tahu, saya belum cek ya. Sudah. Karena baru tadi pagi kan. saya baca yang mana itu? Tahun depan. Yang tadi banyak orang Indonesia yang apa ya? Nah ini Bapak Ibu, ini ada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya, yang kita buka tadi. Ini ada sekitar 40-an malah jurnal yang terindeks Scopus. Karena yang di Simago itu dia itu merilis setiap tahun sekali, tapi kalau ini banyak dirilis setiap bulan. Nah kita lihat yang discontinue ya untuk yang bulan ini, untuk yang bulan Lalu
Minggu lalu. Minggu lalu dari Kemarin saya cek belum. ini cerita dulu. Nah ini jurnal-jurnal yang dikeluarkan untuk bulan yang merah ini. Oh iya. Nah saya coba contoh ini ya. Kita klik aja. Itu ilmu-ilmu yang komputer kayak di medis. Nah ini yang saya katakan tadi, saya sempat mengecek jurnal ini. Hindawi Pak, Hindawi ya? Iya. Oh Hindawi ya lah. Masalah kan Masalah kayak Hindawi ini berarti ini. Om Hindawi tidak mau masalah. Nah masalahnya iya dia lebih spesial isu. Kita coba table of concern-nya. Nah semua bergerak, aneh ya? Kita semua sampai full. Coba spesial isu itu sampai coba ya kita itu ya sambil santai aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kali 320. Wah enak kan? Ditrek semua. Ya kayak tadi ya yang saya katakan ini ya. Misalnya ini jurnalnya. Atau ditarik. Nah ini yang katakan misalnya ini ya. Artikel diterima 1 Agustus. Diputuskan diterima langsung 1 Agustus. Dipublish 2 Agustus. Nah ini kan aneh ini Pak. Masuk 1 Agustus langsung diterima 1 Agustus. Publish 2 Agustus. Akhirnya retraction ditarik ya. Ada 2 dari Nowo. Oke, ini contoh. Jurnalnya akhirnya memang dan jurnal yang kayak gini yang belum ketahuan oleh tim Sekobud itu banyak juga. Iya, ini kan yang kebetulan apes ya ketahuan. Oh ya, nggak ketahuan ya banyak juga. Iya, dengan Nah ini untuk menunjukkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sampai ke jurnal ya hati-hatinya kayak gitu. Kita sudah bayar mahal, ketika kita pakai untuk kenaikan pangkat discontinue. Ya sudah, uang kita nggak akan kembali dan kita nggak bisa untuk naik pangkat. Oke, sampai sini barangkali Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan. Saya persilakan dulu sebelum kita lanjutkan.